Halo semuanya, ini adalah episode ke-8 dari series beli Bitcoin sampai $1 juta. Jadi di series ini kita akan sama-sama nabung sampai Bitcoin $1 juta. Perjalanannya tentu sangat amat panjang. Dan ini merupakan episode ke-8, tapi bukan hari ke-8 ya. Karena saya nggak punya waktu untuk shoot tiap hari. Jadi sebenarnya kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah hari ke-16 ya. Hari ke-16, dan kemarin itu di satu candle daily ini sempat ke-skip satu hari ini, di tanggal 17 ya, di sini. Tapi saya udah beli double ya. Nah, di sini ya, biasa kita beli 50 USDT atau 800.000, tapi di tanggal 19 ini saya beli 100 USDT karena tanggal 18 ya yang ke-skip ternyata. Ya, ini kan tanggal 18-nya di sini 100 USDT. Di sini total kita udah beli berarti 15 kali ya, 15 hari. Total modal yang kita sudah keluarkan ada di 750 USDT. Tapi sekarang totalnya masih value-nya 731 USDT, atau kita sedang rugi ya, sekitar $20. Nah, ini karena kita sempat waktu itu beli di atas ya, ketika harganya lagi rally. Tapi nggak apa-apa, karena ini konsepnya menabung. Kita akan lanjut ya. Ini adalah day ke-16 berarti ya. Day ke-16, udah setengah bulan kita nabung Bitcoin. Ini kita langsung masukin untuk pembelian hari ke-16 hari ini. Kita buy, dan sudah berhasil. Berarti total modal yang kita keluarkan udah sekitar 800 USDT, dan di sini masih 781, berarti kita sedang masih rugi ya. Kita masih rugi sekitar 19 USDT. Ini saya akan lanjutin terus, cuman mohon maaf ya, karena saya nggak bisa shoot ya setiap hari. Jadi ketika saya nggak bisa shoot ya, saya akan tetap beli ya. Semoga nggak lupa kayak tanggal 18 kemarin, tanggal 17 kemarin. Tapi ya, saya akan shoot at least ya 3-4 hari sekali pas lagi sempet. Nah, ini mumpung lagi ada waktu ya, saya akan sekalian bahas ya untuk outlook dari Bitcoin. Nah, di sini saya akan bahasnya time frame daily, bukan time frame kecil, karena nggak akan relevan ketika nanti chartnya udah di-upload ya. Ketika video di-upload mungkin chartnya udah nggak relevan kalau saya bahas di time frame 15 menit misalkan. Jadi ini saya akan bahas di daily. Sebenarnya kalau kita lihat ya, ini major support di area sini untuk Bitcoin. Ini area liquidity atas untuk orang-orang yang nge-sell, nge-short udah disikat habis, dan yang bawah pun juga udah disikat habis nih yang ngelong. Sebenarnya pasti banyak yang kena di sini. Karena ketika Bitcoin naik ke sini, mayoritas pasti menganggap rally akan terjadi karena udah masuk sampai ke area 110. Tapi tiba-tiba ada berita perang dari berita penyerangan dari Israel ke Iran yang pertama kali kemarin jam 2 subuh ya. Lalu Bitcoin turun sampai 7%. Tapi menurut saya, yang saya sudah sampaikan di episode sebelumnya juga, secara price action sebenarnya kalau kita lihat di daily ya, penurunan ini justru merupakan koreksi yang cukup sehat karena memberikan retest ke area trendline, dan besok-besoknya mulai recover. Ini jadi candle yang sangat bagus, dan Bitcoin naik akhirnya sampai ke 109. Cuman sekarang ini kembali turun, dan menurut saya penurunan beberapa hari ini ya, di tanggal 17 ya, 18 dan 19 ini 3 hari lalu sampai sekarang ini masih sangat sehat, karena basically ini mungkin untuk memenuhi order yang ada di bagian sini ya, karena basically ini kan cuma week ya. Dan kalau misalkan kita pindah ke time frame misalkan 4 jam ya, kita pindah ke time frame 4 jam, ini setelah week yang di 102 700 kemarin dia rebound sampai 109, dan ketika dia turun sampai area sini pun ya, kalau kita lihat di sini ya, basically ini belum break, belum membuat sebuah new low baru. Jadi nggak ada problem sama sekali di time frame besar. Cuman memang di time frame kecil ini sangat menyiksa ya, khususnya untuk para trader yang trend following ini sangat menyiksa. Karena bayangin, ini dari tanggal 17 sampai tanggal 20 hari ini, kurang lebih 4 hari, Bitcoinnya ranging begini. Untuk teman-teman yang suka scalping di range sideways mungkin sangat diuntungkan, tapi untuk teman-teman sebaliknya, tipikal trader yang trend following, pasti sangat disiksa. Karena ini kena funding fee doang ya, nggak break ke atas, nggak kena stop loss, nggak kena take profit, mau buy mau sell, semua diem doang gitu. Makanya ini cukup nyiksa. Nah, balik lagi, gimana strategi atau view kalian? Kalau view kalian memang untuk swing play, menurut saya stop loss yang ideal untuk long position ya, khususnya untuk risk reward yang masih cukup menarik. Misalkan kita ambil di area sini ya, dengan targetnya ini menurut saya bisa masuk sampai area 110 ya, karena kita masih punya 2 minggu lagi, sekitar 1 minggu lebih lagi, sekitar 10 hari sampai 11 hari sampai penutupan monthly candle di bulan Juni ini. Jadi masih ada potensi untuk seperti ini ya, kita masih bisa dapat risk reward at least ke sini deh, masih bisa 1:3 gitu, selama area 102 ini ketahan ya. Kalau mau lebih aman ya mungkin lebih safety seperti ini supaya menghindari weak ya. Tapi kalau kita lihat, kalau saya pribadi lihat sih, harusnya ada potensi untuk at least akhir bulan ini Bitcoin bisa ke 110, 111 lah. Malah lebih bagus lagi kalau misalnya bisa closingnya sampai 113, which is all time high, dan kita akan lihat rally yang luar biasa di bulan Juli. Tapi kalau misalkan bulan ini closing nggak all time high ya, bisa jadi di bulan Juli nanti ada koreksi balik lagi, dan Bitcoin mungkin bisa sampai area ya di sini, jadi 108 sampai 100 gitu. Karena kan candle monthly itu panjang kan, panjang untuk selesainya, maksudnya 30 hari. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi posisi saya ya, yang saya lakukan, saya masih ada buy position untuk swing play
dengan stop loss di area 101.800 dan targetnya masih di area, ya ini TP bertahap ya, ada di 107, ada di 109 dan juga ada di 111 dan 113 ya. Hopefully bisa ya sampai, gak usah muluk-muluk lah ke target TP2, TP3 aja udah bagus banget sebenarnya. Jadi view saya masih bull, tapi balik lagi ya teman-teman, bahwa ya analisa nggak mungkin 100% benar gitu. Jadi kalau kalian rasa cocok, bisa jadikan referensi dan pastikan juga always do your own research gitu. Teman-teman, untuk nabung ini saya pakai akun Binance ya. Jadi kalau teman-teman belum tahu dan belum punya, Binance ini merupakan exchange terbesar global yang ada di dunia. Nah, kalau teman-teman mau, belum punya account dan mau buat accountnya, bisa scan QR yang ada di sini, atau bisa klik link yang sudah saya taruh di deskripsi, karena ada potongan fee transaksi 20% seumur hidup ya. Jadi once kalian udah punya account dari link tersebut, kalian akan dapetin diskon fee transaksi itu selamanya. Dan juga ada 6 USDT gratis atau setara 100.000, itu hanya untuk new user yang selesaiin KYC dan first trade ya sebelum tanggal 30 Juni. Nextnya sebenarnya saya ingin bikin satu series yang lebih menarik lagi ya. Karena kalau ini kan udah biasa ya, saya lihat banyak sekali orang-orang yang juga membuat series nabung Bitcoin. Saya pengen coba buat series nabung Bitcoin ini per 10 menit gitu. Karena saya lihat belum ada orang yang membuat series nabung Bitcoin setiap 10 menit. Tentunya nggak mungkin manual ya, karena nggak ada waktunya kalau saya tiap 10 menit harus buy Bitcoin secara manual. Tapi saya akan pakai fitur otomatis ya. Nanti saya coba akan cari exchange yang bisa auto DCA per 10 menit gitu. Atau kalau kalian punya referensi, kalian boleh komen di bawah ya. Kalau kalian rasa series ini bermanfaat, kalian bisa kasih supportnya juga dengan klik tombol like-nya dan subscribe, karena sekarang sudah waktunya belajar bersama trader disiplin.